Hai sobat pencetak catur, kabar baik, kabar gembira untuk percaturan Indonesia dari Bangkok, Thailand. Salah satu pecatur muda dari Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi runner up di ajang kejuaraan 4 tahun Big Rook Chess Festival. Jadi di Bangkok ada klub catur namanya Big Rook. Dia mengadakan turnamen catur internasional. Ada beberapa kategori, ada terbuka, ada junior, dan ada challengers. Nah, yang diikutin sama pecatur muda Balikpapan ini adalah kategori challengers, yaitu kategori elo rating di bawah 2000 tapi terbuka. Jadi mau muda mau tua. Dan menariknya, challengers ini saya hitung diikuti oleh 18 negara peserta, teman-teman. Gokil banget ya. Dan ini adalah partai favorit saya untuk pecatur muda ini. Coba saksikan terus sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ini gaya permainannya kayak Michael Tal. Yes, putih lawannya. Hitam ini pecatur muda dari Indonesianya, teman-teman. Pegang bow hitam E4, kemudian dia jawab E6, French defense. Kemudian putih D4, hitam D5. Putih sikat pion D5, variasi exchange atau pertukaran. Kemudian dipukul balik dengan pion dan putih kuda F3, hitam gajah D6. Kemudian putih gajah E2, hitam kuda F6. Putih lakukan rokade pendek, hitam rokade pendek. Masih teori, guys. Kemudian putih H3, hitam mainkan langkah develop pieces dengan gajah F5. Putih juga develop bishop dengan gajah E3, hitam kuda B ke petak D7. Putih C3 menguatkan posisi pion D4. Kemudian hitam C6, putih benteng E1, hitam benteng E8, dan putih gajah D3. Langkah ke-11. Wow, penyederhanaan ingin dilakukan oleh putih. Tapi hitam tidak mau lakukan penyederhanaan. Dia nggak mau tukar dan dia mainkan langkah kuda masuk ke petak E4. Putih melakukan pertukaran gajah dan kuda. Yang jelas ini menguntungkan buat hitam. Dan hitam pukul balik dengan pion. Ya, menurut saya ini langkah yang bagus ya. Cara pilihannya. Kenapa dia pukul pakai pion? Supaya remove kudanya dari petak F3. Kalau dipukul pakai gajah mungkin kudanya nggak akan pergi ya. Tapi setelah dipukul pakai pion, terpaksa kudanya harus mundur ke petak D2. Nah, kemudian Khalid mainkan langkah menteri ke petak H4. Boom. Ini menarik banget nih, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, tujuan dari menteri H4 langsung menyerang ke sayap raja putih, langkah ke-13. Dan ada tujuan kombinasi sepertinya, yaitu gajah pukul pion di petak H3 kalau putih nggak hati-hati. Dan sepertinya putih panik. Putih mainkan langkah F4. Boom. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Ya, pukul pion petak F4 bisa. Tapi sepertinya Khalid tidak mau langsung makan pion. Buat apa dia makan pion? Dan ini ide yang sangat bagus. Dia mainkan langkah benteng E6. Boom. Tujuannya adalah rook lift, yaitu benteng berpindah ke sayap raja. Putih mainkan benteng E2 dan dilanjutkan dengan benteng G6. Putih menteri E1. Hitam mainkan sacrifice queen, pukul pion petak H3. Boom. Gak bisa dipukul karena pin. Dan kemudian putih menteri ke petak F2. Hitam mundur dengan menteri ke petak H5. Kenapa mundur? Sepertinya bisa diduga Khalid akan lakukan benteng ke petak H6 dengan tujuan checkmate H1. Putih panik, dia mainkan langkah raja F1. Hitam mainkan langkah gajah G4, putih benteng E1. Teman-teman bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh pecatur muda dari Indonesia ini di langkah berikutnya? Dia mainkan langkah brutal, sacrifice bishop. Boom. Gajah H3. Yes, menekan pion di petak G2 harus dimakan dengan pion. Kemudian menteri pukul pion H3. Boom. Raja naik ke petak E2 dan benteng G2. Royal Fork didapatkan oleh hitam. Langkah ke-22, putih sikat pion di petak E4. Kemudian ini yang menarik, dia tidak buru-buru mengambil menteri di petak F2 tapi mainkan langkah benteng E8. Boom. Putih kuda pukul gajah dan hitam benteng pukul gajah di petak E3. Boom. Menteri nggak bisa pukul karena benteng di petak G2 melakukan pin pada raja di petak E2. Putih menyerah. Gila nggak partainya? 23 langkah terasa begitu cepat dimainkan, teman-teman, oleh
Khalid untuk memenangkan pertandingan ini. Yang pasti ini pertandingan yang sangat ciamik dimainkan oleh Khalid. Dan yap, lawannya melakukan kesalahan ya. Menurut saya krusial momennya adalah pada saat gajah makan E4 ya, dan kemudian dipukul balik dengan pion D. Itu sangat cerdas. Ya, mungkin langkah lain yang harus dilakukan oleh putih adalah menteri ke petak C2. Tapi Khalid sepertinya juga bisa mainkan langkah menteri ke petak F6. Ya, sini. Nah, gajah pukul E4 itu adalah kesalahan yang langsung dihukum dengan pion makan. Kemudian kuda FD2, menteri H4, F4. Kenapa nggak dimakan aja ya? Kalau makan sebenarnya unggul-unggul aja, tapi tidak semenarik tadi guys. Tidak setajam tadi. Jadi kita bisa pelajari bahwa permainan anak muda ini memang sangat tajam. Dan ya, dia tidak buru-buru untuk makan pion. Dia lebih pilih rajanya untuk dihantam di petak G1 dengan benteng E6. Adakah obat yang bisa dilakukan oleh putih untuk mengamankan pertahanan ini? Sepertinya sulit ya. Kalaupun putih tadinya mungkin di sini ya, setelah menteri ke petak H4 bisa nggak sih main kuda F1? Mungkin pilihan yang baik dengan kuda F1, tapi hitam dengan sepasang gajah yang aktif akan mainkan benteng E6. Dan kemudian kalaupun dia mainkan kuda G3 di sini, maka gajah makan H3 pun dapat dilakukan. Karena kalau dimakan lagi, makan lagi, dan kemudian putih mainkan langkah menteri ke petak. Salah dong, gajah makan H3. Dan kemudian kalau dimakan, kok menteri H3? Harusnya dia mainkan benteng G6 terlebih dahulu. Gitu guys. Ya, supaya nggak bisa menteri H5. Nah, teman-teman, yang pasti akan tewas juga. Dan yang menarik juga, saya suka pemain yang tidak buru-buru untuk mengambil materi. Yaitu pada saat menteri ke petak H4, F4, kemudian ketika dia sudah pasti dapatkan menteri. Dan di sini gajah H3 sangat cerdas sekali. Dan kemudian ketika di sini ya, kuda E4 dia tidak buru-buru ngambil menteri, dia tahu dengan benteng E8. Itu ide pemain yang sangat bagus sekali dengan benteng E8, benteng E3. Jadi sudah menekan ditambah tekanannya lagi. Teman-teman, Khalid berhasil mengumpulkan 5,5 poin dari 7 babak nih. Azami Qoliksawan ya, U18. Jadi sebenarnya dia bisa aja, kalau misalkan dia nggak juara di 3 besar ini, dia bisa dapat usia yang 18 tahun. Kan seperti yang aku bilang di awal, ini terbuka. Nah, cuma karena prestasinya bagus di peringkat 2, ya dia nggak perlu ngambil yang hadiah usia 18 tahun. Nah, kategori Challengers ini diikuti oleh 43 pemain. Kalian bisa lihat warna benderanya aja beda-beda ya teman-teman. Ada yang dari Inggris, ada yang dari Malaysia gitu ya, macam-macam dari India. Kemudian ada yang dari Norway, dari mana ini? Nih bendera ini ya. lupa saya. Kemudian ada yang dari ya tuan rumah lah, Thailand, Filipina, juaranya dari Jepang. Nodon Jeremy, pemain dari Blue Cavalier, kayaknya pemain dari klub Thailand juga. Nah, kemarin juga ada prestasi dari pecatur muda Indonesia lainnya, juara 1 di kategori rapid usia 8 tahun, yaitu Rafael Firaud Panjaitan, dan juga kategori usia 10 kalau tidak salah peringkat 3 ya, Hilary kalau nggak salah. Nah, kemudian dari kategori standar open ada Nayaka Budi Dharma, ada Cahaya Satria Duta, kemudian ada Kemas Ade, Mariano Fabian Glenn, dan Goodwin Lim. Sayangnya prestasi mereka kurang bagus. Aku lihat mereka minus rating semua. Gak tahu kenapa, mungkin karena di sana cuacanya lagi kurang bagus, jadi mereka juga secara permainan kurang bagus juga. Ya, yang pasti faktor lainnya saya tidak tahu ya kenapa mereka kurang bagus. Di sini cukup ya kira-kira itulah. Tapi ya tetap ada prestasi yang dihasilkan oleh para pecatur muda Indonesia, yaitu dari Challengers, yaitu Khalid. Dan Khalid berhak mendapatkan 6.000 bat karena dia menjuarai juara 2 teman-teman, dan juga dapat medal. Nah, di sini yang penting bukan hadiahnya, tapi adalah membawa nama Indonesia harum di Thailand. Itu poin utamanya. Nah, Khalid ini salah satu pecatur muda dari Balikpapan yang kalau aku lihat potensinya sangat bagus sekali ya. Dari effortnya dia, dari orang tuanya dia yang mendorong dia supaya terus belajar catur. Sehari kalau nggak salah lebih dari 5 jam kayaknya. Setelah latihan sama saya 1,5 jam, bahkan kadang sampai 2 jam. Biasanya dia akan lanjutkan lagi untuk latihan lagi di rumah. Nah, itulah adalah effort yang sekarang untuk pertama kalinya dia main di luar negeri, dia
dia petik hasilnya gitu. Saya selalu bilang ke dia kemarin waktu mau berangkat ke Thailand, dan selalu bilang ke orang tuanya pasti jerih payahnya akan menuai hasil di Thailand ini. Dan benar ya, pasti hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang diperjuangkan. Nah teman-teman, yang kayak gini harus kita viralkan dong, ya nggak? Jangan prestasi yang kayak gini kita nggak viralkan gitu, oke? Nah, bantu video ini berkembang teman-teman. Dan mana nih orang-orang Balikpapan ya? Coba bangkitkan catur di Balikpapan lagi ya. Ternyata bukan hanya atlet Jakarta aja yang bisa berprestasi, tapi atlet daerah juga bisa berprestasi guys. Itu poinnya. Jadi anak-anak Indonesia itu benar-benar sangat berbakat, dan kita bisa, kalau lebih serius lagi, kita bisa juga seperti India. Ya, tapi perlu waktu untuk ke sana. Teman-teman jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy guys. Mantap. Catur YSI Indonesia aja ya.